di bincang hari ini bersama Kang Nurdin. Kang, kita tadi sudah sedikit membahas terkait trauma healing pada anak-anak. Nah, ini bisa dijelaskan lebih lanjut gak sih? Bagaimana sih cara teman-teman dari Yatim Mandiri beserta relawan lainnya ini dalam melakukan pendekatan kepada korban untuk memulai program-program trauma healing salah satunya? Silahkan, Kang. Ya, karena memang kita lebih banyak fokusnya ke anak-anak, kita coba dengan metode-metode yang memang dilakukan gitu ya. Salah satunya adalah dongeng tadi. Gitu ya. Dongeng ini memang kesenangan anak-anak gitu ya. Karena memang kita juga dulu pas masih SD dan yang lain kita mulai menggunakan itu gitu ya, di mode cerita dan yang lain. Terus di sekolah kita juga senang untuk dongeng dan juga ada apalagi dikasih gift gitu ya, ada hadiah dan yang lainnya. Ini yang metode dilakukan kita pendekatannya. Ada yang pendekatan sama barengan secara keseluruhan dengan dongeng, ada yang memang pendampingan khusus kalau misalkan dia dirasa perlu individu yang dilakukan traumanya. Ada treatment khusus treatment gitu khususnya, ya. betul. Oke. Karena ketika kita mendekati para korban itu sangat-sangat tidak mudah bagi korban untuk memberikan kepercayaan. Butuh memupuk kenyamanan itu sendiri ya supaya bisa trust ya. Dan akhirnya mereka bisa terbuka pada kita dan kita bisa membantu mereka menyembuhkan begitu ya, menghealing dari trauma itu sendiri. Nah, kalau misalnya dari teman-teman Yatim Mandiri untuk proses trauma healing, ini butuh durasi berapa lama sih Kang sebetulnya untuk trauma healing? Atau butuh berapa kali pertemuan nih minimal atau maksimal mungkin? Kita lebih banyaknya ini ya, komunikasinya gitu ya. Jadi ada koordinator ataupun orang tuanya juga yang perlu dilibatkan. Karena memang masih anak-anak, bisa jadi ya pasca kita pergi dia terjadi lagi, tapi lewat orang tuanya juga didampingi juga, bukan hanya anaknya saja. Jadi harus apa sih yang dilakukan dan yang lain. Jadi harus sosialisasi juga, edukasi lagi dengan orang tuanya, orang terutama masyarakat keseluruhan. Apalagi di pemerintahannya, baik dari kelurahan, kecamatan dan yang lainnya. Jadi ketika ada kan ada ini ya, notif dari misalkan BMKG dan yang lainnya, itu kan harus ada ininya gitu ya, harus apa dulu nih kalau misalkan ada sirine gitu ya, terus ada himbauan apa yang dilakukan. Nah, dari mulai sana tuh kita mulai edukasi si anak ini gitu ya, keluarga ini bagaimana sih dilakukan, apakah langsung semua dikemas gitu ya, apa di yang lain begitu. Jadi melakukan pendidikan mitigasi bencana begitu ya. Mitigasi bencana terlebih dahulu. Nah, sejauh ini ya Yatim Mandiri beserta relawan lain, ada dukungan nggak sih dari pemerintah? Ya, pemerintah juga, karena memang mereka masyarakatnya pasti pemerintah ini juga terus kolaborasi dengan kita gitu. Bahkan ya data kita juga saling sharing data gitu. Ketika data kita duluan yang ada di sana dengan relawan ya dipinta gitu. Begitupun karena memang pemerintah punya banyak ininya gitu ya. Kita yang minta data ke mereka gitu, apa saja yang terjadi gitu ya, berapa yang korbannya, fasilitas umum mana saja yang terdampak, gitu juga kita. Baik, artinya Yatim Mandiri sendiri bukan hanya menaungi para relawan yang ingin membantu, ingin menyalurkan tangannya, tetapi juga bermitra, berkolaborasi dengan pemerintah. Begitu ya. Itu jauh lebih baik supaya aksesnya ini, karena ini semua untuk kepentingan bersama ya. Betul. Baik. Tapi sejauh ini artinya mendapat respon baik dari pemerintah, artinya ada dukungan dari pemerintah ya. Alhamdulillah dapat dukungan besar, terutama yang di Pandeglang ya. Kita bertemu dengan Bupati. Nah, boleh di share kepada pemirsa terkait dampak buruk dari trauma yang dialami oleh para korban ini seperti apa, khususnya anak-anak? Ya, dampak buruknya adalah ketika terjadi lagi gitu ya, atau bahkan bencana kan memang tidak bisa diprediksi, walaupun ada ini gitu ya mitigasinya.
Cuman ya ketika terjadi itu kan setiap orang beda-beda. Kayak kita misal ketika naik motor gitu ya, niatnya mau ngerem, ternyata digas gitu ya. Jadi kadang-kadang kita sudah belajar tapi masih melakukan hal yang sama. Nah, yang terus dilakukan adalah terus edukasi gitu ya. Edukasi ini harus penting karena memang ketika sering dilakukan maka itu menjadi kebudayaan gitu ya. Budaya ini yang harus terus dilakukan di masyarakat, terutama adalah budaya mitigasi bencana gitu, sehingga meminimalisir gitu ya korban-korban yang ada. Untuk kawan-kawan dari Yatim Mandiri sendiri, ini kan kemarin sempat menggandeng BPBD, kemudian juga lembaga swadaya masyarakat, lalu ada volunteer atau relawan-relawan dari teman-teman lainnya. Nah, ke depan ketika ingin melakukan kegiatan lanjutan dari ini, akan menggandeng siapa lagi? Atau tetap dengan tim yang sama? Atau akan memperkuat lagi timnya? Seperti apa, Kang? Ya, kita sih pengen lebih banyak yang kolaborasi gitu ya. Terutama adalah kita bermitra dengan pemerintah gitu ya, pemerintah dan juga kita dengan masyarakat ataupun komunitas gitu ya. Nah, di sini kita dengan Universitas Valetehan, salah satunya mitra kita selama bertahun-tahun untuk layanan kesehatan. Dan juga Dinkes Provinsi, kita melakukan apa sih yang memang kalau untuk kesehatan apa yang harus diprioritaskan untuk terjadi bencana. Terus selanjutnya adalah UIN Banten, ini terutama jurusan BKI gitu ya. Jadi layanan apa yang tepat, konsultasi yang tepat ketika terjadi bencana ini gitu ya. Psikolognya, psikologi dan yang lainnya gitu ya. Komunitas-komunitas yang memang perlu didatangkan gitu ya untuk meredam daripada psikologi gitu ya, anak yang semakin naik gitu ya. Nah, ketika kita hendak membantu seseorang, itu kan alangkah lebih baiknya jika kita bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu supaya kita nanti di sana malah kita mau ngasih trauma healing, malah kita yang trauma gitu ya. Nah, itu ada treatment khusus gak untuk tim dari Yatim Mandiri? Ya, kita juga tim kita emang harus terus disiapkan gitu ya. Relawan kita harus terus disiapkan dan juga diedukasi ketika terjadi bencana apapun apa yang harus dilakukan gitu ya. Jangan sampai malah kita yang tadinya niat jadi penolong gitu ya, malah jadi korban ditolong gitu ya. Nah, ini yang harus terus dilakukan di kami di internal gitu ya. Apa aja yang harus dilakukan ketika terjadi bencana. Baik, Dwi penasaran sebetulnya ketika teman-teman dari Yatim Mandiri hendak memberikan sebuah bantuan, ini terlepas dari korban bencana gempa sumur atau apapun, karena kita lihat di websitenya Yatim Mandiri ini sudah banyak sekali orang-orang yang ditolong begitu ya, orang-orang yang diberikan bantuan. Nah, itu seperti apa sih prosesnya tahapan awalnya tuh? Apakah langsung ini apakah ada pendataan terlebih dahulu sebelumnya? Iya. Kita sendiri melakukan asesmen. Asesmen ini penting ketika terjadi apapun itu, terutama mustahik kita ataupun penerima manfaat dari donatur yang memberikan donasinya melalui Yatim Mandiri. Salah satunya ini kita di sini gitu ya ada. Apa itu? Dari tadi penasaran sebetulnya itu apa yang kaleng-kaleng ini? Iya. Ini ada sosis dan juga kare gitu ya yang dilakukan. Ini adalah program kurban kita yang Yatim Mandiri lakukan setiap tahun. Jadi hasil dari kurban donatur melalui Yatim Mandiri kita olah gitu ya, dari sosis dan juga kare. Sehingga kebermanfaatannya lebih luas dan juga ini sampai 2 tahun masa ininya. Kuat juga ya. Expirednya, jadi selama itu pun masih bisa digunakan dan juga ini di dalam bentuk kaleng, lebih awet dan juga lebih higienis. Jadi ketika terjadi bencana dan yang lain, kita bisa ke dapur umum gitu ya, ataupun langsung dimakan. Jadi ini siap saji sebetulnya. Siap saji gitu ya. Jadi bisa langsung diberikan kepada para korban dan yang lainnya begitu.
Kemarin aku sempat lihat di Instagramnya Yatim Mandiri, ada di Yatim Mandiri Banten dan juga Yatim Mandiri Cilegon ya akunnya. Nah ini sedang membagi-bagikan sebuah kaleng. Ternyata ini yang dibagikan ya. Dan ini dari untuk oleh gitu ya para donatur kepada korban begitu ya. Baik, ini luar biasa, ini patut diapresiasi. Dan ini ada kolaborasi dengan siapa lagi, Kang? Banyak gitu ya, banyak yang dilakukan gitu. Ini salah satu yang kita bawa ini dari DKI. Bank DKI. Bank DKI gitu ya. Dan juga banyak sekali gitu ya mitra-mitra kita yang memang merasa kok kurban saya setelah selesai Idul Kurban sudah gitu, sudah habis gitu dalam seminggu, kan harus ya daging, namanya daging pasti dengan membusuk dan yang lainnya. Tapi kita olah sedemikian rupa iya, gitu ya. olah sedemikian rupa dan juga ini sudah dapat izin dari Dewan Syariah juga gitu. Jadi kita nggak serta-merta asal bikin, tapi kita harus persetujuan Dewan Syariah dan yang lainnya. Boleh tidak gitu kurban itu dilakukan seperti ini. Ternyata boleh dan juga sehingga lebih banyak manfaatnya. Kalau bisa memberikan manfaat yang lebih, kenapa tidak begitu ya? Betul sekali. Baik. Nah ini aku pengen tanya pendapatnya Kang Nurdin nih terkait kemarin kan kita ada beberapa bencana yang terjadi di Provinsi Banten sendiri, dan ketika bencana itu terjadi, bagi segelintir orang ini menjadikan momen untuk berbagi kasih begitu, mengulurkan tangan, bantuan mulai dari sembako ya, makanan gitu, dan sampai dengan pakaian. Tapi sayangnya untuk beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab, ini justru dijadikan momen untuk menguras pakaian, menguras lemari begitu. Karena salah satu kawan saya pribadi itu juga merupakan relawan, dan beliau sempat menemukan tumpukan-tumpukan gunung pakaian begitu ya. Dan ironisnya salah satu dari pakaiannya itu adalah, mohon maaf, pakaian dalam dan pakaian-pakaian yang kurang layak. Nah, pandangan Kang Nurdin sendiri seperti apa sih terkait itu? Jadi fenomena kan, Kang? Betul. Pada akhirnya, silahkan Kang. Ya, karena memang Indonesia sendiri kan dikenal dunia warga yang dermawan gitu ya, negara yang dermawan. Tetapi kedermawanannya ini harus difasilitasi sepertinya, gitu ya. Apakah itu lewat komunitas ataupun lembaga seperti kami yang legalitasnya sudah diakui gitu ya, baik itu secara Kemenak, Kemensos ataupun lembaga kemanusiaan BNPB, kita sudah terdaftar. Nah, ini jadi fenomena gitu yang unik gitu ya. Pengen ikut langsung ke daerah bencana gitu. Makanya banyak yang relawan yang malah jadi korban karena memang dia hanya modal untuk ikut datang gitu ya, aktualisasi dirinya gitu ya, bahwa kita ada di sana gitu ya. Itu bagus, tapi harusnya lebih diedukasi ataupun harus diimbangi dengan mental yang juga siap untuk di sana. Karena ini Yatim Mandiri sendiri gitu ya, siap berkolaborasi untuk itu gitu ya. Kalau misalkan ada komunitas ataupun yang lainnya yang melalui Yatim Mandiri, itu bisa gitu ya, bisa dilakukan. Dan juga siap kalau misalkan untuk bareng pendistribusian. Makanya ketika pendistribusian pun kan harus kumpul dulu, meeting dulu apa yang dilakukan di sana. Jangan sampai pas di lokasi bencana juga bingung. Dan juga fenomena pakaian ini juga pasti gitu ya, ketika kita men-share ada kejadian bencana, pasti ada aja yang ngejapri gitu. Itu kalau pakaian layak pakai boleh tidak gitu. Nah, ini layak pakai itu seperti apa? Kita jadi kategorisasikan terlebih dahulu begitu ya. Kalau saran dari kita mendingan cash-nya saja gitu. Kalau misalkan ada dana saja gitu ya, karena memang lebih fleksibel gitu ya. Apalagi kalau lokasi bencananya yang jauh gitu. Dan juga kalau pakaian atau yang lain itu kan pasti memenuhi ini ya. Apalagi
logistik dan yang lain. Nah, ini kita harus pilah juga gitu ya. Mana yang harus dibawa ketika di lokasi. Pakaian sendiri kita wajib yang baru ataupun yang di laundry gitu ya. Jadi sudah bersih, dan juga kita pilih lagi mana yang benar-benar layak, mana yang ya kayaknya nggak usah dibawa deh gitu. Ataupun kalau misalkan kayak gempa seperti ini belum butuh deh kalau misalkan buat itu gitu ya. Lebih butuhnya adalah misal kayak sembako ataupun yang memang dia langsung makan gitu. Oke, menarik sekali. Kita akan lanjutkan pembahasan ini, perbincangan ini, dan kita akan membahas dari pertanyaan-pertanyaan pemirsa yang sudah menanyakan di kanal YouTube kita. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Bincang Hari Ini.